Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi di channel saya di RA Zodiak. Oke, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua teman-teman diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, jadi tema kita tentang apa yang dia rasakan setelah dia memilih pergi dari kamu. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang pernah ditinggalkan seseorang. Mungkin dia tiba-tiba pergi, dia memutuskan hubungan, dia pergi bersama orang lain, atau mungkin dia memutuskan komunikasi, dia ngeblokir kamu, tiba-tiba menghilang tanpa kejelasan. Sebenarnya kita akan lihat apa sih yang dia rasakan setelah dia memilih pergi dari kamu. Kita akan lihat prediksinya ya. Jika readingan ini beranda kamu, mungkin ini untuk kamu ya. Dan perlu saya ingatkan, ini energinya banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa terbolak-balik, bisa cepat dan bisa lambat. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah bersedia untuk subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke? Jadi tema kita tentang apa yang dia rasakan setelah dia memilih pergi dari kamu. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah ditinggalkan sama seseorang. Kamu tuh di sisi yang kamu tuh sayang-sayang banget, kamu tuh cinta-cinta banget sama dia. Tapi dia tiba-tiba menghilang. Dia tiba-tiba ngeblokir kamu, dia tiba-tiba lost kontak, dia tiba-tiba di komunikasi nggak aktif, nggak dijawab. Mungkin kamu sudah beberapa kali menemui dia, dia juga tidak ada. Dia menghilang seperti orang ditelan bumi gitu. Dan dia tuh bener-bener pergi dari kamu gitu. Mungkin dia memutuskan pergi bersama orang lain juga, bisa jadi ya. Jadi apa sih yang dia rasakan setelah dia memilih pergi dari kehidupan kamu? Di sini dia ngerasa gagal gitu. Dia ngerasa sedih, dia ngerasa menyesal gitu, karena gagalnya hubungan dia sama kamu gitu. Mungkin ketika dia pergi atau melepaskan kamu, dia ngerasa dia akan mendapatkan orang yang lebih baik dari kamu, atau mungkin hidupnya akan bahagia tanpa kamu. Tapi di sini dia tuh kayak nggak bisa ngelupain kamu gitu. Apa mungkin karena dia salah sama kamu ya, jadi dia kayak terus memikirkan kamu, selalu ingat sama kamu, sampai dia tuh menangis gitu. Dia tuh di titik yang sedih banget gitu. Kayak di dalam hidupnya tuh perlu butuh cahaya gitu, butuh sosok kamu gitu. Karena kamu tuh memang sosok yang mungkin kamu tipe orang yang ceria, kamu tipe orang yang sabar, tipe orang yang mau berjuang. Jadi dia tuh butuh sosok itu gitu. Dan dia belum bisa menemukan orang yang seperti kamu. Jadi ada penyesalan ketika dia memilih pergi dari kehidupan kamu. Cuma dia juga di sini tuh tipe orang yang gengsi. Ya, dia tipe orang yang tidak mau mengemis, tipe orang yang tidak mau menjilat air ludah sendiri yang sudah keluar kata-katanya. Dia tidak mau untuk menyambut lagi gitu, mengambil lagi. Jadi kalaupun udah keluar semua yang dia katakan, perlakuan dia ke kamu, mungkin dia meninggalkan kamu, dia ngeblokir kamu, dia nggak komunikasi kamu. Nah dia tuh tidak mau untuk komunikasi atau balik lagi, atau mungkin seperti buka blokiran kamu, karena udah di titik yang gengsi gitu. Karena dia ngerasa enggak lah, nanti kalau aku ngubungin dia duluan, kamunya malah besar kepala gitu. Jadi ada pikiran yang ya namanya orang dari awalnya udah gengsi ya. Jadi ada pikiran yang gengsi ketika dia ingin hubungi kamu. Padahal di sini dia tuh di titik yang kangen banget gitu. Dia rindu banget gitu. Mau dia dalam posisi berdiri atau duduk, dia tuh selalu mikirin kamu gitu. Mau dia aktivitas atau tidak, dia selalu mikirin kamu. Pikiran dia tuh selalu terfokus sama kamu. Gitu. Jadi itu yang dia rasakan ketika dia memutuskan pergi dari kehidupan kamu. Jadi ada penyesalan. Sebenarnya penyesalan ini nih jadi beban gitu. Dia mikirin kamu ya, selalu ingat sama kamu, selalu rindu sama kamu, itu jadi beban untuk dia. Dia mencoba untuk mengatasi beban ini gitu. Dia mencoba untuk tidak memikirkan kamu terus. Dia mencoba untuk melupain kamu. Dia mencoba untuk tidak menyesal. Tetapi dia semakin gak bisa. Pikiran dia selalu terfokus sama kamu. Ya mungkin kamu tipe orang yang dewasa ya. Kamu juga tipe orang yang baik, lemah lembut. Kamu juga tipe orang yang tidak banyak menuntut. Jadi ketika dia mencoba pergi atau mungkin sudah pergi dari kehidupan kamu, dia tuh ngerasa dirinya tuh hampa, di posisi yang sendiri, di posisi yang gak ada yang support, gak ada yang perhatiin gitu. Tetapi dia tuh tipe orang yang gengsi, ingin kembali tuh tidak mau, karena dia bukan tipe orang yang kalau udah bicara A
dia harus A lagi gitu. Jadi tipe orang yang kalau udah bicara A ya udah gitu, dia nggak mau bicara untuk B atau C atau D gitu. Jadi dia tuh kayak mengikuti gengsi dia sebenarnya, mengikuti egois dia gitu daripada perasaannya gitu ya. Jadi dia tuh kayak di sini yang aku lihat apa ya, seperti memikirkan itu terlalu kuat di sini ya. Dia seperti apa sih, pengen istirahat pada otak yang selalu mikirin kamu, otak yang selalu rindu sama kamu gitu. Gak kayak di titik lelah gitu, selalu memikirkan, lelah menyesal gitu, lelah selalu merindukan, tetapi dia tidak ada tindakan atau pergerakan untuk ya gimana sih caranya biar dia tuh bisa komunikasi baik lagi sama kamu, gimana sih caranya biar bisa hubungan baik lagi, tapi nggak ada usaha gitu, nggak ada usaha. Cuma dia bisa memikirkan, rindu, sedih, menyesal, memikirkan, rindu, sedih, dan menyesal, seperti itu aja terus. Itu yang membuat dia tuh kayak cenderung saat ini tuh di posisi yang depresi atau stres ya memikirinya gitu. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang kayak ngerasa sedih kamu tuh di titik yang kaca apa namanya, sakit hati atau terluka oleh dia gitu. Kamu ketika dengar readingan ini tuh kayak ngerasa rasain lah gitu ya, seperti itu. Tapi dia ini kayak tipe orang yang terlalu besar egois, emosinya terlalu besar, egonya terlalu besar. Jadi ketika dia mengambil keputusan untuk pergi dari kamu, dia bukan tipe orang yang memikirkan, orangnya terlalu terburu-buru mengambil keputusan. Akhirnya seperti ini ya, karena dia ketika dia sama kamu tuh banyak banget keberuntungan, dari keuangan, dari kehidupan, dia ngerasa sukses, dari rezeki gitu, ada aja sesuatu yang masuk dalam kehidupan dia itu gitu, dari segi finansial juga ya, karena kamu tuh kayak hal yang baik dalam hidup dia yang datang gitu. Kamu datang tuh kayak sebuah kesuksesan lah gitu, dia memperoleh semua kesuksesan, kemakmuran, pokoknya kehidupan yang berkeberuntungan lah ketika dia sama kamu gitu. Jadi dia tuh kayak saat ini di titik yang untuk finansial juga mungkin nggak baik-baik saja, atau mungkin dia punya usaha juga nggak baik-baik saja, yang membuat saat ini tuh menyesal meninggalkan kamu. Tetapi dia ngerasa kalau ingin kembali sama kamu tuh bukan hal yang baik, bukan hal yang tepat, karena kan dia memutuskan, dia meninggalkan, tetap jadi dia nggak mau untuk kembali sama kamu gitu, karena memang tipe orang yang sangat gengsi. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang merasa readingan ini untuk kamu ya, mungkin kamu sudah ngerasa bangkitlah dari dia ya, kamu sudah mencoba untuk menata kehidupan kamu tanpa dia lah ya, kamu sudah mencoba untuk menata kebahagiaan kamu ya, is okay, menurut aku itu hal yang baik gitu, karena kamu menunggu atau mengharapkan dia itu belum tentu dia akan ngebahagiain kamu gitu. Orang seperti ini tuh nggak perlu juga kamu pertahankan, atau mungkin nggak perlu juga kamu perjuangkan, karena memang bukan untuk orang yang diperjuangkan atau dipertahankan. Jadi kalau memang pikiran kamu saat ini sudah ngelepasin dia, memang kamu masih ingat lah ya atas perbuatan dia ke kamu gitu, tetapi kamu sudah mencoba untuk mengikhlaskan, melepaskan dia, itu hal yang sangat baik ya. Karena sesuatu yang sangat sulit itu ketika kita ingin mencoba bangkit dari seseorang yang mungkin kita harapkan, yang kita sayangkan, itu yang sangat sulit. Makanya ketika kamu sudah ingin bangkit, itu menurut aku proses yang cepat, progres yang baik gitu. Karena kalau kamu menunggu, kamu mengkomunikasi dia terus, kamu menghubungi dia terus, kamu butuh jawaban dari dia terus, terus kamu akan disakiti terus gitu. Biarkan dia dengan kehidupannya dan kamu lanjutkan kehidupan kamu, cari kebahagiaan kamu di tempat lain bersama orang lain gitu. Berarti memang dia bukan untuk kamu. Jadi ada penyesalan ya di sini yang dia rasakan ketika setelah dia memutuskan pergi dari kamu. Dia ngerasa kesepian, dia ngerasa kehilangan, dia ngerasa sedih, dia ngerasa sosok kamu tuh nggak ada, dia ngerasa keberuntungan pada dirinya juga nggak ada ya, karena ulah dia sendiri. Makanya ini jadi pelajaran, kita ingin memutuskan sesuatu, kita harus memikirkan dulu, jangan terburu-buru. Boleh mengambil keputusan, alangkah baiknya dipikirkan dengan kepala dingin, jangan dengan emosi. Karena segala sesuatu yang pakai emosi dan segala sesuatu yang terburu-buru itu hasilnya seperti ini, ada penyesalan nantinya. Jadi sebelum ada penyesalan, kita dipikirkan dulu, karena kembali lagi penyesalan itu akan hadir ketika kita setelah memutuskan sesuatu ya. Buat kamu juga nih, buat teman-teman yang saat ini mungkin merasa readingan ini untuk kamu ya, ingin melangkah juga diputuskan, ingin mau menjalin hubungan sama seseorang juga diputuskan ya. Jangan sampai kamu salah mengambil langkah ya. Resonat atau tidak tergantung dari teman-teman semua. Mudah-mudahan pembacaan kartu ini bermanfaat dan bisa membantu.
Buat teman-teman jika ingin persona reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah bersedia untuk subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, ini kartu hanya gambaran ya. Semua kita serahkan lagi sama Yang Maha Kuasa. Ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Dan energinya juga banyak orang. Kalau tidak cocok di kamu, berarti bukan untuk kamu ya. Karena ini bentuknya general reading dan bukan personal reading. Kalau ingin personal reading bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini ya. Oke, di sini kita akan lihat zodiak yang cenderung di pembacaan kita kali ini. Oke, di sini ada 5 zodiak yang cenderung ya. Ada Virgo, terus Scorpio, ada Libra, terus ada Cancer, dan yang terakhir ada Pisces ya. Aku ulangin ya, zodiak yang cenderung di pembacaan kita kali ini: Virgo, Scorpio, Libra, Cancer, dan Pisces. Oke, semangat dan lanjutkan kehidupan kamu dengan kebahagiaan ya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.